Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman proktor, jumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mendemokan bagaimana cara menginstalasi VHD ANBK dan bagaimana cara melakukan settingannya. Nah, yang perlu disiapkan pertama adalah file-file yang dibutuhkan pada ANBK itu. Nah, untuk file-filenya Bapak Ibu bisa melihat pada tampilan berikut. Inilah beberapa file yang dibutuhkan pada saat kita akan melakukan asesmen nasional nantinya. Nah, Bapak Ibu bisa memperoleh ini dari kabupaten atau dari provinsinya masing-masing, atau dari link yang tersebar untuk penggunaan pada instalasi ANBK itu sendiri. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kita beranggapan bahwa Bapak Ibu belum menginstal apa-apa yang dibutuhkan pada ANBK ini. Nah, langkah pertama Bapak Ibu tentunya akan melakukan instalasi pada VirtualBox. Nah, untuk VirtualBox-nya Bapak Ibu bisa menginstalnya, dan kalau Bapak Ibu telah memiliki aplikasi ini sebelumnya, Bapak Ibu tidak perlu menginstal ulang. Nah, bagaimana cara menginstal VirtualBox ini? Kita mudah saja bisa mengkliknya 2 kali atau dengan klik kanan, kemudian Run as Administrator. Kita tunggu sampai aplikasi ini berjalan pada penginstalannya. Kita klik Next, kemudian Next kembali. Yang ini dibiarkan seperti ini, kemudian kita Next lagi, kemudian klik Yes. Nah, selanjutnya tinggal kita klik Install. Silakan Bapak Ibu menunggu proses instalasinya ini berjalan beberapa saat sampai selesai dan tertulis finish pada penginstalannya. Oke, kita menunggu beberapa saat. Oke, jika sudah tampil seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik finish, dan ketika klik finish aplikasinya akan terbuka, atau kita hilangkan centangnya sesaat ya. Kemudian kita klik finish agar aplikasinya tidak terbuka. Oke, jika sudah seperti ini, kita beranggapan bahwa VirtualBox telah terinstall di perangkat komputer proktor atau pada server Bapak Ibu sekalian. Oke, karena saya menggunakan laptop, kita beranggapan bahwa Bapak Ibu juga menginstalnya ini bukan menggunakan laptop, tapi menggunakan perangkat komputer. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memperlihatkan aplikasi ini ada di mana setelah kita menginstal. Tentunya itu adalah di desktop kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah ada Oracle VM VirtualBox. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, jika sudah selesai seperti ini, kita kembali kepada file yang dibutuhkan pada penginstalan aplikasi ini. Nah, inilah file-file yang dibutuhkan pada saat kita melakukan instalasi VirtualBox dan pemasangan VHD ANBK-nya. Pastikan Bapak Ibu ketika telah memiliki file ini, VHD ANBK 2021, Bapak Ibu jangan lupa untuk menggandakan. Kenapa kita menggandakan ini? Ini untuk mengamankan ketika terjadi crash atau masalah pada VHD kita, pada saat penginstalan kita masih punya cadangan yang fresh. Artinya kalau sudah dipakai dan kemudian menjadi crash atau terjadi masalah, maka VHD ini kita sudah tidak bisa pakai, tinggal kita ganti dengan yang baru. Inilah fungsinya. Makanya saya ini mengcopy VHD ini dengan menjadi 2. Jadi ketika VHD yang ini bermasalah, maka saya masih memiliki cadangan yang ini. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan kendala nanti, pastikan Bapak Ibu menyiapkan VHD ini beberapa bagian, beberapa tempat ya tentunya. Bisa jadi Bapak Ibu juga ini sebaiknya Bapak Ibu menyiapkan file VHD-nya ini di flash disk atau di hard disk yang Bapak Ibu miliki. Ini untuk mengamankan data kita. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan mendemokan bagaimana cara menginstalasi VHD ini dan bisa digunakan nantinya. Nah, langkah pertama Bapak Ibu, kita kembali ke desktop kita. Kita membuka Oracle VM VirtualBox, kemudian kita klik kanan, Run as Administrator. Selanjutnya kita tunggu. Ya, jadi seperti ini. Yang ini pertama saya hapus dulu ya. Saya hapus. Ini untuk mengamankan data kita. Jadi Bapak Ibu, tahapan pertama, ketika Bapak Ibu sudah menginstal, maka tampilannya akan seperti ini. Artinya belum ada apa-apa yang terpasang di sini.
Bagaimana cara memasang VHD itu? Bapak Ibu tinggal mengklik new kalau bahasa Inggris yang tertulis, atau klik tambah, atau klik baru ya, new atau baru. Klik ini ya. Kemudian silakan masukkan namanya. Namanya pastikan Bapak Ibu sebaiknya menghindari spasi. Ini disarankan untuk tidak menggunakan spasi. Kalau ingin menggunakan spasi, spasinya bisa siasati dengan menggunakan underscore atau garis bawah. Misalkan seperti ini Bapak Ibu, ANBK ya, kemudian saya menggunakan garis bawah. Misalkan Bapak Ibu memasukkan nama sekolah atau nama madrasahnya, misalkan MTS atau SMP seperti ini. Atau juga Bapak Ibu tidak perlu menggunakan underscore, langsung menuliskan SMP atau MTS seperti ini ya. Saya pada tutorial kali ini akan menuliskan ANBK 2021. Oke, ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Untuk tipenya kita tetap menggunakan Microsoft Windows, kemudian versinya kita sesuai yang direkomendasikan, kita menggunakan Windows 2012 64 bit. Windows saya 2010, tapi saya menggunakan versi untuk penginstalan VHD ini adalah Windows 2012 64 bit. Nah, yang paling sering ditemukan di lapangan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Bapak Ibu tidak menemukan yang tertulis 64 bit atau hanya tertulis 32 bit, maka Bapak Ibu harus melakukan settingan pada Windows-nya. Masuk di menu BIOS-nya, kita merestart, kemudian settingan BIOS, kemudian kita mengaktifkan untuk 64 bitnya untuk di virtualisasinya. Oke. Untuk tutorial mengubah Windows-nya ke 64 bits, Bapak Ibu, ke 64 bit ini kita pada tutorial berikutnya. Pada tutorial kali ini kita beranggapan bahwa ini sudah ada 64 bitnya. Oke, kita ulang pilih Bapak Ibu, kemudian klik lanjut. Nah, pada ukuran memori Bapak Ibu bisa menarik ini atau mengklik yang arah panah ke atas atau ke bawah ya. Untuk mempercepat Bapak Ibu bisa klik yang berwarna biru ini dan mengarahkannya ke kiri atau ke kanan. Pastikan Bapak Ibu tidak melewati atau melampaui garis merah, karena ketika melewati garis merah maka settingan tidak bisa dilanjutkan atau akan ada bermasalah nantinya. Maka sebaiknya kita hindari yang berwarna merah ini. Bapak Ibu bisa menggunakan garis pas antara merah dan hijau ini atau menurunkannya kembali ke sini. Ini untuk space pada penggunaannya nantinya. Oke, saya ambilkan contoh seperti ini, kemudian saya klik lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mengklik menu paling bawah ya, gunakan berkas harddisk virtual yang ada, silakan klik. Kemudian ini masih kosong Bapak Ibu, silakan klik yang berwarna kuning ini untuk mencari di mana VHD tadi kita simpan. Oke, sebagai contoh tadi Bapak Ibu saya simpan VHD yang akan saya gunakan adalah yang ini, yang tertulis copy, dan tentunya ada di prerequisites, kemudian asesmen nasional 2021 garis oke. Seperti ini. Ingat di mana tempat VHD ini disimpan untuk mencarinya. Oke, silakan klik yang berwarna kuning. Saya simpannya di sini ya. Pada tampilan ini Bapak Ibu tinggal mengklik tambah. Nah, selanjutnya cari di mana VHD-nya itu disimpan. Oke. Saya simpan di sini, dicari ya di mana VHD-nya disimpan. Oke, ini Bapak Ibu, saya sudah menemukan di mana file VHD yang saya simpan. Kemudian saya akan menggunakan yang fresh copy ya, yang ini yang fresh yang pertama, ini sebagai cadangan saya nanti ketika VHD ini dalam pelaksanaannya mendapatkan masalah. Oke, saya klik satu kali, kemudian klik open seperti ini, kemudian tinggal klik pilih, kemudian buat. Nah, tahapan awal kita telah selesai. Bagaimana untuk melakukan settingan berikutnya? Simak panduan ini dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, ketika sudah melakukan pemasangan VHD pada VirtualBox-nya, ini penginstalan baru selesai di tahapan awal. Tahapan berikutnya kita akan melakukan settingan atau pengaturan. Namun yang perlu Bapak Ibu perhatikan, teman-teman proktor memperhatikan adalah agar VHD ini tidak mendapatkan kendala nantinya. Tahapan pertama, silakan cek pengaturan waktu pada perangkat komputer atau komputer proktor
misalkan ini adalah sesuai dengan waktu yang sekarang. Ketika waktunya belum sesuai, maka silakan lakukan pengaturan waktunya. Misalkan Bapak Ibu berada di wilayah WIB, WIT atau di WITA, itu menyesuaikan Bapak Ibu, harus menyesuaikan dengan lokasi di mana Bapak Ibu berada. Baiklah Bapak Ibu, kalau belum sesuai dengan tanggal dan jamnya, maka Bapak Ibu silakan lakukan pengaturan pada adjust date and time ya. Silakan dilanjutkan settingan-settingannya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, tahapan yang berikutnya adalah pastikan Windows Firewall-nya sudah di-off-kan atau dalam kondisi tidak aktif atau off. Oke, caranya Bapak Ibu ada beberapa cara, bisa masuk di sini di control panelnya atau langsung masuk di jaringan. Oke. Saya contohkan yang biasa saya lakukan adalah pada jaringan ini saya klik kanan, kemudian open network and internet setting, kemudian lanjut di menu cari tulisan Windows Firewall, atau bisa juga masuk di Ethernet, kemudian ada Windows Firewall di sini. Silakan klik, kemudian pastikan bahwa posisinya sudah off. Ini sudah off, firewall is off. Kalau posisi on seperti ini Bapak Ibu ya, ini awalnya Bapak Ibu ini posisinya seperti ini on, makanya kita lakukan settingan untuk melakukan off di sini. Kemudian kita klik kembali firewall for protection, kemudian klik lagi, ini kita off kan ya, kemudian klik lagi di sini, yang di bawah juga kita off kan. Ini untuk mengamankan agar tidak terblokir antara pembagian antara jaringan pada server kita pada komputer Proctor dan membagikannya nanti ke klien. Nah, itu tahapan kedua Bapak Ibu, lakukan settingan pada adaptornya. Namun kita kembali dulu, saya klik ini close ya, saya close kembali. Selanjutnya saya kembali di settingan ini. Oke, VirtualBox Manager-nya kita akan lakukan settingan Bapak Ibu ya. Kita klik pengaturan atau settings pada perangkat Bapak Ibu, klik. Kemudian di sini kita hanya melakukan 2 settingan ya, cuma 2 settingan saja Bapak Ibu. Ketika nanti dapat kendala baru ada settingan yang lain. Kita beranggapan bahwa settingan ini adalah settingan standar kita. Oke, yang masuk adalah di menu sistem dan menu jaringan ya, sistem atau network. Kita klik sistem. Oke, ini motherboardnya yang tadi dia settingan awal kita. Jika masih ingin dirubah silakan rubah. Ini Bapak Ibu ya, lihat di sini belum ada tulisan. Ketika saya mengklik sampai berwarna merah, maka akan tertulis pengaturan tidak valid terdeteksi. Makanya Bapak Ibu silakan atur sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai melewati garis merah. Boleh pas tapi tidak boleh melewati. Oke. Saya kembali ya, sistem yang ini adalah settingan saya awal tadi. Jadi kalau sudah disetting di awal, maka Bapak Ibu tidak perlu lagi melakukan settingan untuk motherboardnya. Kemudian klik prosesor. Nah, karena saya menggunakan perangkat komputer, perangkat laptop, maka settingannya hanya sampai CPU 2 CPU. Mestinya Bapak Ibu kalau menggunakan komputer Proctor, Bapak Ibu ini akan ada sampai 4 atau lebih. Nah, kita ambil garis antara warna hijau dan warna merah pembatas. Oke. Sampai seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya Bapak Ibu, kita klik jaringan. Oke. Di jaringan di sini akan ada tertulis adapter 1 dan adapter 2 atau adapter 1, adapter 2. Di adapter 1 centang ini tetap difungsikan. Kemudian kita memilih terpasang pada apa. Oke, silakan klik. Di sini tertulis adaptor bridge atau beberapa perangkat tertulis bridge adapter. Oke Bapak Ibu silakan klik adaptor bridge seperti ini. Selanjutnya untuk nama ya Bapak Ibu, di sini ada beberapa pilihan yang perlu diperhatikan untuk memilih ini. Biasa orang keliru pada saat pemilihannya karena dia tidak mengikuti tahapan-tahapan yang diberikan. Nah, bagaimana cara memilih nama yang benar agar nanti instalasi kita memang benar-benar bisa berjalan dengan baik? Bapak Ibu bisa mengklik di jaringan ya. Ini adalah adaptor 1 Bapak Ibu ya, adaptor atau adapter tertulis di perangkat Bapak Ibu. Kita klik kanan di jaringan, kemudian open network,
Selanjutnya klik Ethernet, kemudian change adapter option. Di sini kita akan diperlihatkan beberapa tampilan untuk device yang terdeteksi untuk Ethernetnya. Kalau perangkat komputer itu Bapak Ibu biasanya di CPU-nya itu disiapkan ada port LAN 2 atau lebih. Nah, kalau hanya Bapak Ibu menggunakan perangkat laptop sebagai simulasi atau demo, itu akan disiapkan hanya satu port untuk LAN-nya. Nah, kita beranggapan Bapak Ibu sekarang menggunakan perangkat komputer. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat di connectivity-nya. Di sini tertulis no internet access. Itulah yang akan kita lakukan settingan pada IP-nya. Nah, Bapak Ibu kalau belum melihat tertulis seperti ini, Bapak Ibu bisa klik di sini. Mungkin awalnya Bapak Ibu tertulisnya seperti ini, gambarnya seperti ini. Bapak Ibu bisa klik di sini, kemudian pilih details untuk mempermudah kita melakukan settingan nanti. Oke. Di connectivity Bapak Ibu perhatikan di sini ada not internet access, dan nanti di situ juga ada tertulis internet access kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan perangkat komputer yang sudah dihubungkan dengan LAN pada jaringan internet. Oke. Atau WiFi ya jaringan internetnya. Oke, ini internet access karena saya menggunakan WiFi, dan ini adalah no internet access. Inilah yang akan menjadi pilihan kita di adaptor satunya. Oke. Kita klik kanan di sini Bapak Ibu. Kemudian properties, ini ya terpenting. Ini paling pentingnya, kita harus melakukan settingan. Selanjutnya di IPv4-nya kita bisa klik 2 kali atau klik 1 kali, kemudian properties. Nah, di sini kita akan melakukan settingan IP address-nya. Di sini saya akan masukkan segmen 0 ya, dengan segmen 0 192.168.0 ya. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Kemudian silakan pilihkan angka di sini sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Tapi pastikan Bapak Ibu tidak memilih angka 200, karena 200 ini adalah miliknya server pusat. Jadi agar tidak bentrok, Bapak Ibu bisa menurunkan angka 200 ini ke bawah. Misalkan 199 atau 198, 188 atau 1. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Tapi yang perlu penting Bapak Ibu perhatikan ketika melakukan settingan ini, Bapak Ibu harus memastikan bahwa komputer proktornya tidak bentrok antara IP di proktor dan IP di klien, yaitu di perangkat siswa. Sebagai contoh, saya menggunakan 199. Kemudian kita klik subnet masknya, klik juga sekali saja, nanti akan secara otomatis tertulis angkanya. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, IP address 192 have entered network adapter. Oke. Kemungkinannya ini bentrok dengan yang lain, maka kita melakukan penggantian settingan. Inilah yang paling penting Bapak Ibu, jangan sampai ada IP address yang bentrok dengan IP server kita atau komputer proktor kita. Maka saya ganti misalkan 189, kemudian saya klik OK coba. Nah, kalau seperti ini berarti berhasil Bapak Ibu. Oke, kita close ya. Close, ini sudah selesai. Kemudian perhatikan device name-nya adalah Realtek PCIe GBE Family Controller. Maka inilah yang akan menjadi device name pada adapter satu kita. Jangan sampai salah memilih. Oke, ini remote ya, tertulis kita pilihnya adalah Family Controller. Oke, ini. Oke. Selanjutnya tindak lanjut, kita lihat di sini, kita aktifkan izinkan semua atau izinkan VM ya. Ini Bapak Ibu silakan memilih allow all ya. Kemudian pilih adaptor 2. Di adaptor 2 kita aktifkan fungsi adaptor jaringan. Kita centang ini untuk mengaktifkan, kemudian terpasang pada. Nah, ini kita memilih NAT. Oke, yang perlu Bapak Ibu pahami, adaptor 1 membagi antara server dengan klien, komputer proktor dan klien, dan adaptor 2 membagi dengan jaringan internet. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Nah, settingan awal pada VHD kita telah selesai. Kita close ya, close lagi. Nah,
ini tampilan kita di settingan awal tadi ini sudah selesai. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara menjalankan aplikasi Exambro nya. Jadi ketika sudah selesai seperti ini, Bapak Ibu silakan ini di close ya, tutup aplikasinya Bapak Ibu. Sekarang kita akan menjalankan Exambro admin. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Exambro adminnya kita klik kanan, kemudian kita ekstrak. Oke, ekstraknya bisa ekstrak files, extract here, atau extract to Exambro admin. Oke, saya gunakan saja yang ketiga ini ya. Inilah dia Exambro admin saya klik 2 kali, buka aplikasinya. Nah, pastikan di sini tertulis 14 items. Jika ini tidak berjalan, berarti ada masalah pada firewall kita, maka kita harus melakukan settingan lagi agar Exambro admin ini bisa berjalan. Oke, selanjutnya kita klik kanan, Exambro admin, run as administrator, diklik. Oke, kita tunggu ya, seperti ini. Yang pertama, statusnya Bapak Ibu silakan lihat di sini ada error VirtualBox. Kemungkinannya kita belum melakukan settingan pada virtual machine. Oke, yang pertama silakan klik set virtual machine name. Ini hanya pertama kali kita lakukan. Selanjutnya klik ini ANBK 2021, kemudian klik set. Kita tunggu. Oke, di sini statusnya sudah hilang dan di sini tertulis ready. Kalau sudah seperti ini, silakan Bapak Ibu klik start virtual machine. Silakan klik sekali. Kemudian kita tunggu sampai aplikasi ini benar-benar terbuka dan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pastikan pada saat mengklik start virtual machine, klien kita sudah terhubung dengan komputer Proctor ini. Kemudian di kliennya jangan sampai dia belum diaktifkan atau dia belum menyala. Oke, jadi ini agak lama karena saya membuat tutorial ini menggunakan perangkat laptop. Tapi Bapak Ibu ketika menggunakan perangkat komputernya itu tidak akan terlalu lama. Ini pastikan ya, kita tunggu sampai aplikasi start di bagian kanan ini. Oke, yang paling penting belum ada, Bapak Ibu perhatikan di Chrome-nya, Google Chrome itu ditutup ya, jangan sampai kita melakukan searching atau browsing di Chrome kemudian kita belum menutupnya dan langsung membuka aplikasi ini, nanti akan dapat masalah Bapak Ibu. Jadi pastikan anggaplah kita belum membuka aplikasi yang lain. Oke, kita menunggu sampai tertulis starting di sini loginnya, kemudian di sini juga tampil ya tertulisan waktunya. Oke, kalau sudah muncul waktunya silakan ditunggu lagi, di bagian kanan ini akan mulai starting ya, jadi seperti itu ya, ini ditunggu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di menu ini 1, 1, 2, 2 ini untuk menampilkan layar ya, ini layar 1, ini adalah layar 2 nya, dan ini adalah layar 1 dan 2 disatukan seperti ini. Jadi pastikan posisinya kita menggunakan yang ini supaya memudahkan kita melihat apakah aplikasi ini berjalan atau tidak. Oke, waiting server ready, pastikan ya. Ini kalau nanti pada saat penginstalan Bapak Ibu menjalankan servernya atau komputer Proctornya, kemudian posisi waiting server ready ini berjalan sampai ke bawah, tidak ada startingnya atau tidak ada sampai finish, maka Bapak Ibu cek kembali settingan pada VirtualBox pada adapter satunya, kemudian pastikan adapter satunya terpasang pada Ethernet yang kita sudah lakukan settingan pada IP. Oke, itu yang paling penting ya. Ini bisa dilihat sudah starter running. Oke, nah jadi seperti ini, kita tunggu. Oke ya, nah ini akan membuka CBT sync-nya. Ini kita minimize dulu yang ini ya. Oke, kita tunggu. Ini pastikan jaringan Bapak Ibu, karena pertama kali harus terhubung internet ketika ingin melakukan sinkronisasi nantinya. Tapi ini kita tunggu saja, insyaallah tidak ada masalah lagi, tidak ada kendala ketika menjalankan aplikasi ini. Tunggu ya. Nah, berhasil Bapak Ibu, CBT sync-nya sudah tampil pada loginnya.
Jadi ID server nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ID servernya di WKNBK nya Bapak Ibu, kemudian serial number, passwordnya juga seperti itu. Nah, tahapan demi tahapan telah kita lakukan settingan. Bapak Ibu ketika sudah tampil seperti ini, selamat, Bapak Ibu telah berhasil melakukan penginstalan VHD dan settingan pada VHD pada komputer Proctor-nya. Nah, demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.